Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 1 Danawu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat berupa sehat kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru PT SMP Negeri 1 Danawu, saya aturkan terima kasih banyak karena panjenengan telah meluangkan waktu untuk kita duduk bersama dalam acara diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini dengan tujuan adalah saya membagikan pengalaman atau pengetahuan saya yang telah saya dapatkan dari mempelajari modul CGP 1.4 yaitu terkait budaya positif. Harapannya ketika saya menyampaikan apa yang sudah saya pahami dari modul tersebut dan saya sampaikan, saya tularkan kepada Bapak Ibu sekalian, nantinya bisa kita terapkan bersama-sama untuk mewujudkan lingkungan yang positif guna menumbuhkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Seperti itu. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya untuk kita bersama-sama mengucapkan bismillah. Ngoten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk diseminasi terkait budaya positif kali ini kita akan membahas 7 kata kunci. Dimulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, hingga segitiga restitusi. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk pemanasan kita kali ini kita lakukan permainan cobalah buka. Ngoten nggih? Nah, permainan ini dilakukan dengan berpasangan. Silakan Bapak Ibu berpasangan dengan Bapak Ibu yang ada di samping panjenengan. Panjenengan bagi tugas siapa yang akan menjadi bagian A dan siapa yang menjadi bagian B. Bagian A bertugas untuk mengepalkan tangan dengan sekuat tenaga karena Anda bayangkan bahwa di kepalan tangan panjenengan itu panjenengan menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan paling penting untuk kehidupan panjenengan. Sementara di bagian B, Bapak Ibu berusaha untuk membuka kepalan tangan rekan Bapak Ibu. Boleh dengan membujuk, boleh dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan rekan agar Anda bersedia membuka kepalan tangannya. Menawari rekan misalkan, menawari Bapak Ibu yang menjadi pasangan panjenengan dengan uang misalkan. Disuruh bisa dilakukan, bisa dimengerti. Saya akan berhitung nanti 1 sampai 10. Silakan panjenengan mencoba bagian B, mencoba untuk membuka kepalan tangan bagian A. Ngoten nggih? Bisa kita mulai? Nggih. Monggo silakan dimulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke, stop. Nah, coba Bapak Ibu sekarang bergantian, yang A menjadi B, yang B menjadi A, dengan posisi yang tetap sama. A mengepalkan tangan, sementara B membuka, berusaha bergantian. Ngoten? Bisa dipahami? Bisa. Satu dimulai? Monggo dimulai. 1 2 3 4 5 6 7 8
Oke, stop. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Kita refleksikan. Coba kita refleksikan ya Bapak Ibu. Adakah dari Bapak Ibu yang berhasil atau yang memutuskan untuk membuka kepalan tangan? Ada? Sinten yang membuka kepalan tangan? Oh, Bu Dewi membuka kepalan tangan Bu Dewi. Oke. Boleh saya tahu Bu Dewi kenapa kok Bu Dewi akhirnya membuka kepalan tangannya Bu Dewi? Mau disakiti. Disakiti oleh Puji. Oh, kalau Bu Edi dengan sukarela membuka. Oh, Bu Edi dengan sukarela membuka Bu Edi. Adakah lagi yang membuka? Mboten wonten? Berarti yang lain tetap mempertahankan kepalan tangan. Nah, pertanyaan refleksi ketiga. Dalam kegiatan membuka dan menutup kepalan tangan, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Leres. Diri sendiri. Lalu kaitannya apa dengan kata kunci kita yang pertama tadi? Nah, coba kita bahas. Paradigma perubahan paradigma belajar terkait dengan teori kontrol Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terpaparteori kontrol ada 4. Namun kenapa saya beri tanda silang? Karena di sini adalah miskonsepsi yang telah terjadi beberapa tahun bahkan mendarah daging di dalam dunia pendidikan. Miskonsepsi apa yang pertama? Miskonsepsi tentang ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya kita sebagai guru terkadang kita merasa bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya yang terjadi, murid membiarkan atau mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita atau guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini contohnya adalah tadi ketika Bu Yuni membujuk Bu Wiji Utami untuk memberikan sarapan. Nah, penguatan positif ini termasuk di dalamnya adalah ujian, pemberian hadiah. Itu ilusi bahwasanya penguatan positif efektif itu bermanfaat. Padahal sebenarnya ketika kita memberikan penguatan positif berupa kita menghadiahi sesuatu kepada anak, apakah itu menurut panjenengan akan efektif? Tentunya belum tentu, bahkan bisa tidak. Apa yang akan terjadi? Biasanya justru anak akan tergantung kepada pemberian kita. Nah, ilusi yang ketiga adalah kritik berkebalikan dengan penguatan positif. Kalau yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga miskonsepsi karena kita belum tahu karakter murid kita seperti apa. Belum tentu ketika kita memberikan kritik kepada peserta didik kita, peserta didik akan motivasinya up atau menanjak atau bertambah. Tapi sebaliknya, ketika anak tidak bisa menerima kritik, akan langsung down, minder, semangatnya jadi menurun. Nah, sementara ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita guru sebagai orang dewasa merasa bahwasanya kita mempunyai hak untuk memaksa peserta didik mengikuti kemauan kita. Padahal yang terjadi ketika kita memaksa dan peserta didik terpaksa memenuhi keinginan kita, tentunya hasilnya tidak akan efektif. Nah, lalu apa konsep yang sebenarnya terjadi saat ini atau perubahan paradigma belajarnya? Itu adalah mari Bapak Ibu kita membuka pikiran bahwasanya realitas kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Lalu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda juga tentunya.
Kita sebagai guru berusaha memahami pandangan orang lain, terutama murid kita, tentang dunia. Dan kita yakini bahwasanya semua perilaku memiliki tujuan. Hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Nah, di sini caranya bagaimana? Caranya kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di sini adalah model berpikir menang-menang. Mungkin dulu kita berpikir bahwasanya kita harus menang dari murid. Ketika murid salah, murid harus patuh kepada kita. Kita harus menang. Menang di sini adalah murid harus mematuhi kita. Mari Bapak Ibu kita buka pikiran bahwasanya ada pola pikir menang-menang. Nah, gimana caranya? Berikut akan kita bahas bersama. Nah, dari perubahan paradigma belajar menginjak yang kedua adalah terkait disiplin positif. Jadi ketika perubahan paradigma belajar tadi kita sudah mulai membuka pikiran, kita ke disiplin positif Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Dimarahi. Wonten malih? Sesuai aturan. Wonten malih? Dimarahi sesuai aturan. Nah, kebanyakan dari kita ketika kita mendengar kata disiplin, kita biasanya berpikir tentang tata tertib. Kita berpikir tentang teratur, berpikir tentang patuh pada peraturan, dan sampai hukuman. Jadi selama ini kita mengaitkan kata disiplin sebagai hukuman, pasti erat kaitannya dengan hukuman. Padahal sebenarnya menempatkan sesuatu berdasarkan waktu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ada betulnya yang dikatakan Bu Ilmi. Di sini sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka yang berlandaskan pada filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menginginkan bahwasanya pendidikan itu dapat menciptakan manusia yang merdeka, Bapak Ibu. Manusia yang merdeka ini indikatornya adalah yang pertama, tidak terperintah. Yang kedua, mampu mengontrol dirinya. Dan yang ketiga, mampu hidup dengan tertib dengan orang lain. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya seseorang yang memiliki disiplin positif yang nantinya dianggap sebagai disiplin diri. Jadi disiplin positif ini adalah disiplin diri yang merupakan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai apa saja? Salah satunya adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini ada 6 dimensi yang sudah kita ketahui bersama. Apakah ada lagi nilai-nilai kebajikan universal? Tentunya masih banyak. Contohnya apa? Contohnya empati, saling menghargai, bergotong royong, seperti itu. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang mungkin di profil pelajar Pancasila belum termuat, seperti itu. Nah, dari disiplin positif kita menginjak kata kunci yang ketiga terkait dengan motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia ini kenapa sih kok ada motivasi? Jadi manusia atau murid kita berperilaku itu memiliki 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama atau motivasi terendah di level terendah adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Di posisi ini murid akan bertanya, apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukan sesuatu? Tentunya dia akan mendapat hukuman. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, untuk motivasi yang pertama ini berdasar dari motivasi dari dalam diri atau luar, Bapak Ibu? Apa Pak Bayu? Luar. Karena apa? Dia melaksanakan tindakan atau perilaku berdasarkan atas dia takut dihukum.
Ini motivasi yang paling rendah dari murid kita. Lalu motivasi yang kedua adalah motivasi untuk mengharapkan atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kita berperilaku ketika kita memiliki motivasi yang kedua, kita bertanya, yang ada di benak kita adalah apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu. Contohnya, saya datang pagi jam 6 saya sudah datang, sudah ada di sekolah. Saya ingin Bapak sekolah melihat saya setiap hari datang jam 6. Saya ingin Bapak Kepala Sekolah menghadiahi saya sebagai guru paling teladan di SMP ini. Misalkan seperti itu. Jadi kira-kira di motivasi tingkatan yang kedua ini bersumber dari dalam diri atau luar Bapak Ibu? Masih dari luar. Okay? Kemudian untuk motivasi yang ketiga atau motivasi yang tingkatannya paling tinggi, ketika manusia berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kira-kira ini bersumber dari luar maupun dalam motivasinya? Dalam. Okay. Nah, ketika seseorang berperilaku atau mempunyai tindakan dengan motivasi dari dalam, dia meyakini nilai-nilai yang dia percaya, dia bisa menghargai diri sendiri. Jadi misalkan tadi ketika saya jam 6 sudah sampai di sekolah, sudah datang tepat waktu, hanya semata-mata saya menghargai diri saya sendiri sebagai guru, saya ingin tepat waktu, saya menyadari saya posisi sebagai guru harus menjadi teladan bagi murid saya, seperti itu. Jadi di sini motivasi yang muncul adalah motivasi dari dalam diri. Nah, tujuannya nanti ketika disiplin positif diterapkan adalah motivasi yang paling tinggi ini Bapak Ibu. Jadi murid-murid kita paham bahwasanya budaya positif ini atau perilaku positif ini baik untuk dimunculkan di mana bersumber dari dirinya sendiri. Nah, untuk saat ini kira-kira menurut Bapak Ibu berada di posisi mana motivasi murid kita? Bu Yuni nantikan 1 hukuman, Pak Bayu 1 hukuman. Adakah yang pendapat lain? Ada beberapa 1, beberapa 2. Bu Eliza berpendapat beberapa 1, beberapa 2. Berarti masih bersumber dari 2. Nah, coba kita refleksikan. Kira-kira kalau kita bersama berkolaborasi, bekerja sama antara Bapak Ibu guru, semua warga sekolah, kira-kira bisa apa tidak nih kita menumbuhkan motivasi dengan tingkatan paling tinggi tadi kira-kira? Bisa saja kalau semua mau bekerja sama satu sama lain, artinya saling mentaati peraturan yang sudah ada kita laksanakan bersama-sama, insya Allah bisa. Okay. Berarti teori kontrol tadi berarti benar adanya, bahwasanya konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang berbeda, termasuk ke dalam motivasi murid kita saat ini yang saat ini berasal dari luar. Suatu saat dengan kolaborasi semua warga sekolah bisa tumbuh dari motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya. Ngoten ya Bapak Ibu. Nah, oke. Menginjak kata kunci yang keempat Bapak Ibu. Kata kunci yang keempat terkait dengan masih tindakan atau perilaku murid. Di sini ada pernyataan atau ada kalimat. Setiap tindakan atau perilaku dari peserta didik itu memiliki tujuan. Menurut Bu Fahim, apakah Bu Fahim setuju atau tidak setuju Bu Fahim? Setuju. Bu Rini setuju atau tidak? Setuju. Bu Pau setuju. Bu Edi, Pak Bayu, Bu Eliza, Bu Nur Dewi, Bu Wiji, Bu Uut, Bu Yuni. Berarti kita menyadari memang bahwasannya setiap tindakan atau perilaku murid itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu di sini? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 Bapak Ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih
sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan. Nah, jadi ketika murid berperilaku yang mungkin kategorinya kita biasanya menyebutkan bocah ini kok usil toh. Nah, usil itu kan dalam tanda kutip kadang ada yang bilang anak ini nakal. Padahal sebenarnya anak ini memenuhi kebutuhannya, sedang memenuhi kebutuhannya namun dengan cara yang negatif. Jadi Bapak Ibu, ketika manusia memenuhi kebutuhan dasarnya itu pasti pertama dengan cara yang positif. Namun ketika tidak bisa memenuhi dengan cara yang positif, dia akan memenuhi dengan cara yang negatif. Ini ada contohnya ini. Nah, contoh kasusnya adalah Ibu Ambar merupakan guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Bu Ambar bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Bu Ambar serta mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Nah, di sini digarisbawahi bahwasanya Doni seringkali meminta bekal makan siang. Jadi Doni ini termasuk anak yang usil, jahil, benar ya? Dengan paksa. Jika panjenengan menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Pak Bayu, apa yang akan Pak Bayu lakukan kalau misalkan menemui situasi seperti itu di kelasnya Pak Bayu? Kita bertanya dulu kepada ini apa yang menyebabkan dia menjadi itu, apakah mungkin tidak sarapan dari rumah atau ada hal yang lain. Ya. Dari Pak Bayu mengatakan bahwasanya ketika Pak Bayu menemui kasus seperti Bu Ambar, Pak Bayu akan menanyakan kepada Doni terlebih dahulu, apa yang menyebabkan Doni berperilaku seperti itu? Mungkinkah dari rumah Doni belum sarapan? Ada lagi yang mungkin berbeda pendapat Bapak Ibu? Sependapat dengan Pak Bayu? Suka iseng Doninya. Nah, Bu Elisa, menurut Bu Elisa suka iseng Doninya. Nah, isengnya itu karena apa? Nah, coba kita lihat. Setelah Bu Ambar melakukan diskusi dengan Doni, ternyata Bapak Ibu, kita bisa mengklasifikasikan ini jawaban Doni. Nah, jawaban Doni yang pertama, nah betul kata Pak Bayu tadi jawabannya. Karena Doni ini lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, dikaitkan dengan kebutuhan dasar tadi, yang 5 kebutuhan dasar tadi. Kira-kira Doni di sini memenuhi kebutuhan mana Bapak Ibu? Memaksakan bertahan hidup. Nomor? Bertahan hidup, sepakat? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, Doni di sini ketika Doni ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Lalu Doni menjawab, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nah, sementara kalau jawaban kedua menunjukkan bahwasanya Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan Doni dan menuruti keinginannya. Kira-kira iseng, kekuasaan, kesenangan. Oke, kita lihat jawabannya ya. Kekuasaan. Cinta tahu yang menjawab kekuasaan. Pak Bayu, oke. Pada tangan Pak Bayu ya. Nanti Pak Bayu, sekarang Pak Bayu lagi. Oke Pak Bayu, betul sekali bahwasanya Doni merasa hebat karena dia ini menunjukkan dia ingin berkuasa. Semua harus mematuhi atau menuruti keinginan saya. Jadi menurut Doni seperti itu. Kebutuhan Doni yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan akan kekuasaan, Bapak Ibu. Jawaban Doni yang ketiga, Doni melakukan karena iseng. Dan Doni menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Karena menurut Doni, ekspresi teman-temannya itu lucu. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi Doni saat ini? Kesenangan. Ada jawaban lain? Kepuasan. Ada jawaban lain? Coba kita lihat. Oke, ternyata kebutuhan kesenangan. Tepuk tangan untuk Bu. Nah, kenapa kebutuhan kesenangan? Karena dengan merebut bekal temannya, itu tadi Doni merasa senang. Bisa membuat kesal temannya itu ternyata
Doni senang karena dia sudah bisa membuat temannya kesal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu jawaban Doni selanjutnya apa ini? Kita lihat. Doni merasa senang, temannya jadi memperhatikan Bapak Ibu di sini. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru, gurunya jadi memberitahu orang tuanya. Nah, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Doni. Kebutuhan akan kasih sayang. Coba kita lihat ya. Ponggih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ternyata bahkan mungkin kita refleksikan, oh ternyata murid saya kemarin seperti ini ya. Dia iseng kepada temannya karena dia ingin diperhatikan. Dia ingin diundang walinya ke sekolah. Berarti dia ini sedang memenuhi kebutuhan apa? Ternyata dia ingin memenuhi kebutuhan akan kasih sayang Bapak Ibu. Nah, ada lagi jawaban Doni yang terakhir. Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, oleh karena itu Doni ingin mencoba makanan milik teman-temannya beraneka ragam. Nah, di sini mungkin loh, ya. Mungkin di sini ibunya Doni ini membawakan bekal Doni setiap hari ini mie instan dan telur goreng. Jadi Doni ini merasa bosan. Terus mie dan telur, mie dan telur, mie dan telur. Ada kalanya Doni ingin makan bekalnya temannya. Misalkan apa nasi goreng, apa ayam geprek gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari jawaban Doni ini bisa kita simpulkan Doni sedang memenuhi kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kebebasan? Oke. Enggak, tepuk tangan untuk kita. Nah, ternyata kenapa Pak Doni ingin bebas Pak Bayu? Kenapa Bayu? Ya karena setiap hari dia harus pakai yang sama dan sama, mungkin ingin cari yang lain. Oke, terus betul sekali. Ketika anak dibingkai dengan hal yang sama setiap hari, bahkan makan saja yang merupakan kebutuhan pokoknya, tapi setiap hari sama terus, dia akan merasa bosan. Dan akhirnya dia ingin kebebasan, tapi dilampiaskan dengan cara yang negatif. Gitu Bapak Ibu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup itu ada kebutuhan fisiologis berupa makan, kesehatan, dan juga rumah. Lalu kebutuhan biologis adalah mempertahankan keturunan atau reproduksi. Sementara psikologisnya untuk bertahan hidup adalah kita harus merasa aman dan nyaman, Bapak Ibu. Sementara untuk 4 kebutuhan lainnya ini hanya kebutuhan terkait psikologisnya saja. Nah, seperti kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan seperti Doni tadi, memiliki pilihan terkait bekal makanan tidak hanya mie, telur, mie, ndok saja, tapi dia juga bisa memiliki pilihan yang lain. Kemudian kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan juga tertawa. Sementara kebutuhan penguasaan adalah keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Seperti itu Bapak Ibu. Sementara kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari lingkungan sekitarnya tentunya, serta kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya kelompoknya ini adalah kelompok kelas misalkan. Nah, dia merasa ingin kasih sayang, jadi dia cari perhatian teman-temannya seperti Doni tadi. Nah, dari kebutuhan dasar mungkin ada yang mengganjal di pikiran Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan sejauh ini. Sudah punya koneksi, sudah punya pandangan, mulai dari perubahan paradigma belajar yang dulunya kita berpikir bahwasanya ketika murid salah, murid harus menerima hukuman, kita harus menang akan murid. Kita mulai terbuka bahwasanya saat ini kebutuhan murid kita tidaklah sama. Nah, kita bisa menumbuhkan disiplin positif dari dalam dirinya, Bapak Ibu.
Terus terkait dengan perilakunya, ternyata murid berperilaku itu punya motivasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ternyata. Jadi tidak serta-merta ketika murid itu berulah langsung kita herdik dengan hukuman bertubi-tubi. Itu ternyata kita miskonsepsi kalau kita berperilaku seperti itu. Di situ pun ternyata murid melakukan hal seperti itu ada alasannya. Nah, kata kunci yang kelima Bapak Ibu terkait dengan konsep 5 posisi kontrol guru. Nah, pernah mendengar apa belum Bapak Ibu terkait posisi kontrol? Posisi kontrol guru ternyata ada 5. Posisi yang pertama adalah posisi manajer. Posisi yang kedua adalah posisi pemantau. Posisi yang ketiga adalah posisi teman. Posisi yang keempat adalah pembuat merasa bersalah. Sementara posisi yang terakhir adalah posisi penghukum. Nah, di sini coba kita refleksikan, berada di posisi manakah kita saat ini? Nah, coba di sini. Boleh minta tolong Bu Fahim untuk maju ke depan? Nah, kita akan bermain peran di sini Bapak Ibu. Kita akan bermain peran. Di sini perannya saya adalah sebagai seorang guru. Sementara Bu Fahim adalah murid yang datang terlambat, Bapak Ibu. Oke, kita akan bermain peran. Coba panjenengan analisis. Ini saya sedang bermain posisi sebagai posisi kontrol mana? Oke, oke, bisa kita mulai? Oke. Fahim, kesini Fahim. Kamu kok telat lagi? Kenapa kok telat lagi? Bangun siang lagi, dasar kamu pemalas ya kamu ini. Salah, kali kamu baca 5 kali. Nah, Bapak Ibu, dari yang sudah saya terangkan tadi kira-kira penghukum? Oke, penghukum ya. Kira-kira saya pantas apa tidak menerangkan tadi Bapak Ibu? Pantas atau nih Bapak Bayu? Nah, jadinya penghukum. Kenapa kok tadi panjenengan menyebutkan yang saya mainkan tadi adalah posisi penghukum Bapak Ibu? Betul, memberikan hukuman. Nada bicara saya adalah nada tinggi. Menghardik, nunjuk-nunjuk. Kenapa kamu tadi telat lagi? Dasar kamu pemalas. Nah, ini menyakiti. Nah, hukuman di sini bisa berupa fisik. Nah, fisik tadi ketika saya menyuruh murid untuk lari lapangan sebanyak berapa kali tadi? 5 kali. Itu berupa fisik. Atau juga bisa berupa verbal. Dasar kamu anak pemalas. Tadi kira-kira hukuman cara verbal apa ada kita mengata-ngatai seperti itu? Nah, sampun bisa dimengerti untuk posisi penghukum Bapak Ibu? Kira-kira ya, apakah selama ini kita menerapkan posisi penghukum ini kepada anak didik kita? Kadang-kadang, ngoten nggih, kita mengakui bahwasanya kadang-kadang kita juga berada di posisi penghukum. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, untuk posisi yang kedua tadi, bisakah saya meminta salah satu lagi untuk maju ke depan? Saya tunjuk atau tunjuk? Oh nggih, inginnya ditunjuk-tunjuk saja nggih Bu Edi nggih. Loh, nggih berarti Bu Nur Dewi ya Cobi, Bu Nur Dewi yang ke depan Cobi. Cobi Bu Nur Dewi ini yang ke depan ini. Monggo. Nah, kita coba bermain peran lagi Bapak Ibu. Cobi jenengan analisis nggih. Nah, saya ini berperan sebagai posisi yang mana coba? Dewi, kamu kok telat lagi untuk Dewi? Kenapa ini kok telat lagi? Bangun kesiangan.
Ya Allah Dewi, kamu kok nggak kasihan tuh sama Bu Dwi? Bu Dwi ini setiap hari selalu membela kamu di depan bapak kepala, mempertahankan kamu. Terus gimana? Kamu nggak kasihan? Nanti kalau lama-lama Bu Dwi jadi sakit, darah tinggi terus gimana nanti? Kasihan apa enggak tuh kamu sama Bu Dwi? Nah iya toh, bener kasihan nih sama Bu Dwi ya. Besok jangan diulangi ya Dewi ya. Oke, bener ya, jangan diulangi ya. Oke, oke, silakan ke kelasnya nih Dewi ya. Ya. Nah Bapak Ibu, coba menurut analisis panjenengan tadi saya berada di posisi mana? Kenapa kok panjenengan bilang membuat rasa bersalah, Bu? Karena ditekankan tadi punya penyakit darah tinggi, jadi berpikir kalau saya terlibat lagi pasti berduri sakit penyakit ambuh gitu. Nah, benar sekali Bapak Ibu. Jadi di posisi pembuat rasa bersalah ini, nah kita sebagai guru itu membuat siswa merasa bersalah. Kalau tadi saya dengan Bu Fahim dengan nada yang tinggi menghardik menunjuk-nunjuk, dengan Bu Nur Dewi nada saya merendah, lembut, tenang. Namun saya kan menyalahkan, kenapa kok terlambat lagi? Nah, ini saya menyatakan hal-hal yang salah ada pada murid, namun dengan embel-embel saya sebagai gurunya itu menderita. Kamu apa nggak kasihan dengan saya? Nah, seperti itu. Kira-kira kita refleksikan lagi. Pernahkah kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu? Pernah kamu boten? Pernah. Pernah ya. Berarti penghukum tadi sudah pernah. Pembuat merasa bersalah juga sudah. Coba kita lihat. Nah, posisi berikutnya. Coba kita tolong Bu Edi. Maju ke depan coba Bu Edi. Edi, kenapa kok terlambat? Coba sini agak maju sini. Disuruh nyapu. Yang menyuruh nyapu siapa tadi? Oh, disuruh nyapu bapaknya. Oke. Nah, untuk kali ini Bu Dwi maafkan ya, nanti tak bantu absenmu supaya tidak dicentang merah oleh guru piket. Tapi diusahakan lagi ya Edi ya. Nah, karena apa Edi? Edi ini kan sudah beberapa kali telat toh, dan sudah beberapa kali juga Bu Dwi ini sudah menolong supaya absennya tidak selalu merah. Ya, oke sayang ya, jangan diulangi lagi ya. Oke, kembali ke kelas ya. Oke, oke. Nah, Bapak Ibu, coba bisa mungkin dianalisis posisi kontrol mana tadi? Oke, teman. Kenapa kok teman? Memantau. Kenapa? Nah, iya kata kuncinya. Saya bantu ya absennya supaya tidak merah. Itu kata kuncinya seperti itu. Berarti nadanya ini apa Bapak Ibu? Nah, betul sekali. Teman. Jadi nada suaranya ini ramah juga akrab. Nanti tak bantu ya nanti absennya supaya tidak merah lagi. Nah, suaranya, oh disuruh nyapu. Siapa yang menyuruh nyapu tadi? Bapak, Bu, kan gitu. Nah, di sini muridnya Bu Edi tadi merasa senang, merasa aman, dan merasa nyaman. Nah, pernahkah kita menggunakan posisi teman untuk menghadapi murid kita? Pernah. Oke, dari ketiga posisi tadi, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, sampai teman, ini sudah kita lakukan, kita jalankan, ya. Pernah kita lalui. Coba kita posisi yang selanjutnya.
Siapa yang ingin membantu saya lagi ya? Mungkin Bu Uut mungkin ini Bu Uut. Oke, coba jenengan analisis nggih. Bu Uut, kok terlambat lagi kenapa nak? Disuruh masak dulu sebelum ke sekolah. Ya, kamu ingat kemarin kita membuat kesepakatan bahwasanya harus datang tepat waktu. Kalau misalkan kamu melanggar, berarti kamu harus apa, Uut? Menerima hukuman, menerima konsekuensi. Kemarin konsekuensinya apa? Disuruh menulis bismillah 1 halaman. Berarti Uut nanti ketika istirahat tidak boleh keluar kelas, harus menuliskan kata bismillah sebanyak 1 lembar. Seperti itu. Jadi nanti Bu Dwi waktu istirahat ke kelas Uut ya, untuk memantau apakah Uut sudah menulis apa belum. Bisa dipahami? Oke, jangan diulangi lagi ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Ya. Boten, Bu Dewi, boten. Boten telat lagi. Nah, kira-kira tadi ada di posisi mana saya? Pemantau. Karena apa? Kenapa Bu Izi? Karena nanti Bu Dewi akan mengontrol apakah siswa Bu nanti sudah menulis bismillah 1 lembar atau belum. Nah, oke. Tidak boleh istirahat. Oke. Nah, ternyata di posisi pemantau ini, nah kita datar, tidak emosi namun juga tidak bersendak gurau. Kita tetap formal, ada batasan antara guru dengan murid. Lalu mengarahkan murid tadi, saya mengarahkan Uut berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Namun Bapak Ibu, ketika kita menjalankan posisi pemantau ini, ketika murid menjalankan konsekuensinya, kita juga harus bisa memantau apakah dia melaksanakan konsekuensi dengan maksimal atau tidak. Jadi posisi pemantau ini sekedar mengingatkan atau mengarahkan murid berdasarkan aturan dan juga konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, di posisi yang terakhir, di posisi yang sebelumnya tadi, di posisi pemantau, kira-kira sudah pernah panjenengan lakukan apa belum, Bapak Ibu? Beberapa belum, beberapa sudah. Oke. Nah, kita ke posisi yang terakhir adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Nah, posisi manajer ini adalah posisi tertinggi dari 5 posisi yang sudah saya katakan tadi. Kenapa posisi tertinggi? Karena harapannya kita bisa konsisten menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, berarti kita bisa konsisten, itu salah satu indikatornya adalah murid juga bisa berdisiplin diri, terutama motivasinya dari dalam. Jadi kita bisa konsisten menerapkan posisi manajer. Posisi manajer ini bagaimana? Suara netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah dan juga tidak bernada tinggi. Mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Guru membantu murid memecahkan permasalahan secara mandiri dan terciptalah identitas berhasil. Perlu dipraktekkan apa bukan? Gambarannya perlu? Tidak perlu, coba nyuwun dulu Bu Eliza, maju ke depan coba. Eliza, kenapa kok terlambat? Tadi kesiangan. Bangunnya kesiangan ya. Nah, Eliza kok bangunnya kesiangan ini kira-kira kenapa? Penyebabnya apa? Eliza bangunnya kesiangan. Tadi malam mengerjakan PR sampai jam 11. Baru tidur jam 12. Nah,
tidurnya kurang nyenyak, jadi bangunnya kesiangan seperti itu. Nah, kira-kira berdasarkan kesepakatan kita yang kemarin, kira-kira Eliza ini melanggar kesepakatan kita yang bagian mana? Merasa melanggar atau enggak? Oke, bagian mana kira-kira? Oke, disiplin atau datang tepat waktu. Nah, kira-kira besok Eliza akan mengulangi lagi apa enggak? Saya usahakan atau Eliza usahakan untuk datang tepat waktu. Kira-kira kalau misalkan Eliza mau datang tepat waktu, langkah apa yang Eliza akan lakukan? Berarti tidurnya harus lebih awal lagi. Oke, tidurnya lebih awal supaya bangunnya lebih awal. Ada lagi mungkin? Terus PR-nya mungkin dikerjakan pas pulang sekolah. PR-nya dikerjakan pas pulang sekolah langsung mengerjakan PR. Ada lagi? Persiapannya ini harus mungkin disiapkan pokoknya. Oke, persiapan pagi atau jadwalnya mungkin ya bisa ditata malam sebelumnya seperti itu. Berarti nanti Bu disimpulkan ya, untuk Eliza bisa datang tepat waktu, Bu Eliza akan melakukan 3 hal. Yang pertama tidur lebih awal, yang kedua pulang sekolah langsung mengerjakan PR. Lalu yang ketiga mempersiapkan jadwal di malam sebelumnya. Bisa dilakukan kapan kira-kira Eliza? Oke, mulai hari ini ya. Ya, Bu Dwi akan lihat perkembangannya. Coba besok Eliza masih terlambat atau tidak. Gitu ya. Oke, tolong laksanakan dengan baik ya Eliza. Oke, silakan kembali ke kelas. Iya. Nah, harapannya Bapak Ibu, murid itu bisa dengan sadar diri. Nah, di sini guru membantu murid memecahkan permasalahannya secara mandiri. Ketika saya tadi tanya Bu Eliza, kenapa kok terlambat? Karena saya bangun siang. Kenapa kok bangun siang? Karena tadi malam saya mengerjakan PR sampai jam 11, lalu saya mulai tidur jam 12. Jadi hari ini saya bangunnya terlambat, Bu. Nah, di situ ada kata kuncinya bahwasanya Bu Eliza ini terlambat karena dia mengerjakan PR sampai larut malam. Lalu kita bantu dengan pertanyaan bermakna. Lalu bagaimana cara mengatasi? Nah, harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan bersumber dari kita solusinya untuk permasalahannya murid, tapi dia sendiri yang menyadari dan dengan kesukarelaannya mau menerapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya untuk posisi kontrol ini terdapat 5 posisi kontrol tadi, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, di sini posisi yang diharapkan muncul dan konsisten pada kita sebagai guru adalah posisi manajer. Posisi manajer ini bisa menciptakan identitas berhasil di mana siswa itu mempunyai motivasi intrinsik untuk menerapkan budaya positif. Seperti itu, Bapak Ibu. Sama jelas untuk posisi kontrol? Adakah yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Masih berundel nggak membuatkan bahwa terkait kan kalau misalkan di sekolah kita ini paling banyak yang memang saat ini meskipun sudah berkurang, kita kan masih ada saja murid-murid yang terlambat seperti makanya tadi saya contohkan terlambat. Ternyata yang belakangnya mengikuti semua terlambat dengan alasan yang berbeda-beda, gitu Bapak Ibu. Nah, dari posisi kontrol guru, adakah yang perlu didiskusikan? Oke, monggo Bu Eliza. Tadi kan ada banyak macam posisi gurunya. Itu apakah harus manajer atau mungkin di beberapa saat bisa memposisikan sebagai teman atau Oke. Karena kan ada 5 posisi kontrol guru. Harapannya sebenarnya yang bisa kita terapkan adalah posisi manajer. Sebenarnya harapannya kita konsistennya untuk manajer. Tapi menurut saya pribadi, ketika disiplin positif atau budaya positif ini belum lahir dari diri siswa sendiri, kita pun belum mampu untuk konsisten sebagai manajer. Jadi pasti nanti suatu saat
meskipun kita sudah berusaha manajer, akan muncul posisi penghukum, posisi pemantau, posisi teman, bahkan posisi pembuat merasa bersalah. Jadi sebenarnya Bu Eliza, untuk tujuannya adalah kita bisa konsisten menerapkan posisi manajer ini. Tapi saya pribadi, ketika kita belum keseluruhan motivasi intrinsik itu lahir dari murid kita sendiri, pasti untuk konsisten kepada posisi manajer ini dikatakan sulit seperti itu. Makanya tadi kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk menerapkan budaya positif supaya kita pun bisa konsisten untuk melaksanakan posisi manajer. Ngoten. Jelas, Bu? Oke, selanjutnya ya. Nah, ini dampak posisi kontrol. Nah, kenapa kok posisi manajer ini diharapkan konsisten kita laksanakan? Nah, karena posisi penghukum itu akan menyebabkan murid itu memberontak hingga kadang dendam. Murid dengan karakternya saat ini, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa seperti saat ini, ketika kita menggunakan posisi penghukum, pasti ada kalanya dari murid kita itu akan memberontak dengan berbagai caranya, salah satunya dengan dendam, terus tidak menyukai pelajarannya, seperti itu. Lalu, sementara posisi merasa pembuat bersalah, murid menganggap dirinya bersalah, down. Dia menyimpan emosi negatif dari dalam dirinya. Jadi dia merasa bahwasanya dia itu salah dan tidak akan pernah menjadi murid yang berhasil. Dia terbingkai dengan pikiran saya salah dan saya tidak akan berhasil, seperti Bapak Ibu. Sementara posisi teman ini menyebabkan murid bergantung kepada guru, seperti yang dikatakan Bu Yuni tadi. Karena murid itu merasa nyaman dengan salah satu guru tersebut. Jadi di sini murid tidak akan mandiri. Sementara di posisi pemantau, murid mengetahui konsekuensi tanpa memahami dengan sepenuhnya nilai yang diyakini atau nilai yang dituju. Nilai yang tadi saya katakan, nilai bahwasanya datang tepat waktu, menghargai dirinya sendiri. Jadi di sini untuk posisi pemantau, murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, kenapa diharapkan posisi manajer bisa konsisten kita terapkan? Karena posisi manajer ini membuat murid merasa mandiri, karena bisa memecahkan permasalahannya tadi, Bapak Ibu. Mereka bisa percaya diri untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, bagaimana menjadi posisi manajer tadi? Itu ada caranya, Bapak Ibu. Caranya apa? Nanti akan dibahas di kata kunci yang setelah ini, kata kunci 7. Nah, sebelum ke kata kunci 7, kita ke kata kunci 6. Kata kunci 6 ini terkait dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, mulai dari kata kunci yang pertama sampai kata kunci yang ke-7 itu mempunyai benang merahnya sendiri, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyumbangkan pendapatnya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Sebenarnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini salah satunya juga menurun dari peraturan kelas. Nah, mengapa kok keyakinan? Nah, keyakinan adalah kesepakatan antara kita guru dengan murid. Tujuannya adalah membuat kondisi kelas terasa nyaman dan kondusif untuk belajar. Dalam menyusun keyakinan kelas, terdapat nilai-nilai yang diyakini oleh murid serta guru dan melibatkan kedua belah pihak. Kalau hukuman kan hanya satu pihak, dari guru untuk murid. Murid yang melaksanakan, guru yang memerintah. Tapi kalau keyakinan kelas, kita yakini bersama-sama nilai apa yang mau kita ambil untuk diterapkan di kelas kita, untuk membuat kelas kita merasa nyaman, aman untuk belajar. Nah, keyakinan kelas dirasa lebih efektif karena murid dan guru melakukan dengan sukarela dan sepakat, seperti itu. Nah, kita Bapak Ibu guru yang mempunyai tugas tambahan sebagai wali kelas, sudahkah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan muridnya? Sudah? Oke, coba kita lihat apakah keyakinan kelas yang panjenengan bentuk atau buat itu sudah sesuai prosedur. Coba kita lihat ya. Ternyata
keyakinan atau kesepakatan kelas itu bedanya apa? Nah, di sini keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Nah, di sini dari prosedurnya kita bahas dulu. Prosedurnya yang pertama adalah kita bercurah pendapat dengan murid terkait dengan peraturan. Jadi memang diturunkan dari peraturan dulu Bapak Ibu. Nah, anak-anak hari ini kita akan membahas terkait keyakinan kelas kita. Nah, coba sekarang Bu Dwi kasih kalian post-it, kalian tuliskan di situ aturan apa saja yang harus kita terapkan di dalam kelas kita. Murid mulai nulis Bapak Ibu. Nah, setelah murid menulis, kita atau murid mencatat di post-it tadi. Oke. Lalu murid menempelkan post-it-nya di kertas plano atau kertas manila yang sudah kita sediakan di depan kelas atau di papan tulis. Untuk yang kedua, setelah itu kita menyusun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Jadi terkadang murid itu menyusun peraturan masih dalam bentuk kalimat negatif. Contohnya apa? Tidak boleh terlambat. Padahal itu bisa kita ganti dengan datang tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Baju tidak boleh dikeluarkan, padahal bisa kita ganti dengan berpakaian rapi. Ngoten nggih. Nah, coba kita lihat nanti di kelas kita apakah keyakinan kelas ini sudah berupa kalimat-kalimat positif. Kita tinjau ulang nanti ya. Lalu yang keempat, nah setelah mengubah dari kalimat negatif ke kalimat positif, kita tinjau ulang untuk mengajak murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, dari yang tadi berpakaian rapi, datang tepat waktu. Nah, itu bisa kita tarik satu nilai kebajikan. Apa kira-kira Bapak Ibu? Disiplin. Nah, disiplin. Disiplin itu sudah mencerminkan datang tepat waktu, berpakaian rapi. Nah, ternyata satu nilai kebajikan itu sudah bisa mencerminkan 2 bahkan lebih kesepakatan kelas. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang satu tadi, nilai keyakinan disiplin itu sudah bisa mencerminkan atau menggambarkan 2 sampai beberapa kesepakatan kelas. Nah, prosedur yang selanjutnya adalah meninjau lagi secara bersama-sama terlalu banyak atau tidak Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas ini sebaiknya tidaklah terlalu banyak. 3 sampai 7 saja sudah cukup Bapak Ibu keyakinannya. Supaya apa? Supaya mudah diingat-ingat dan diterapkan, dilaksanakan. Karena kalau nanti terlalu banyak, bahkan kita yang harus mengingat nama-nama murid yang kita ajar ratusan anak itu kan sulit ya Bapak Ibu. Nah, begitupun juga dengan murid kita. Nah, ketika kita mengkondisikan keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak, insya Allah murid-murid juga akan bisa memahami, nah, dan juga melaksanakan. Lalu prosedur yang keenam adalah semua menyetujui, termasuk murid dan juga guru. Sebagai tanda persetujuan, bukan tanda tangan Bapak Ibu. Jadi di dalam kertas manila atau kertas plano yang sudah ditempel di post-it tadi, silakan murid disuruh maju ke depan satu-satu untuk tanda tangan. Kita bubuhkan juga tanda tangan kita di situ, tanda bahwa kita juga menyepakati. Sudahkah dilakukan itu? Coba nanti kita tinjau kembali ke kelas kita masing-masing. Lalu yang terakhir adalah menempelkan keyakinan tadi ke dinding yang sekiranya mudah untuk dilihat Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu guru yang lain masuk ke kelas, ketika murid-murid di kelas itu bisa melihat dan bisa setiap hari melaksanakan keyakinan dengan baik. Tujuannya itu ditempelkan di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ngoten Bapak Ibu. Jadi mulai dari peraturan,
kemudian disarikan menjadi kesepakatan. Kesepakatan disarikan lagi menjadi nilai yang diyakini, melahirkan 3-7 keyakinan saja supaya lebih mudah untuk dipahami dan juga diterapkan oleh peserta didik. Nah, ini kata kunci yang terakhir. Ketika peserta didik melanggar keyakinan yang sudah diperbuat tadi, nah, keyakinan sudah dibuat, keyakinan sudah disepakati, tiba-tiba suatu saat murid ini melanggar. Kira-kira apa yang dilakukan? Nah, ini caranya supaya kita juga bisa menerapkan posisi manajer tadi secara konsisten dengan apa? Segitiga restitusi. Benang merahnya di situ Bapak Ibu. Jadi caranya adalah dengan melaksanakan restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses kolaboratif kerjasama antara guru dan juga murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka, juga membantu murid berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka kelak dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena kembali lagi ke tujuan Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan ini mewujudkan manusia yang merdeka. Yang pertama, tidak apa tadi? Ada yang masih ingat indikatornya? Manusia yang merdeka, indikatornya ada 3. Yang pertama, tidak terperintah. Nah, tidak terperintah oleh orang lain. Jadi dia punya nilai yang diyakini dari dalam dirinya sehingga dia tidak diperintah oleh orang lain. Yang kedua, bisa mengontrol diri. Dengan nilai yang diyakini, dia mengontrol dirinya. Lalu bisa hidup tertib dengan orang lain. Otomatis mereka harus bisa memandang. Nah, mereka ini harus memperlakukan orang lain seperti apa. Nah, kita tumbuhkan dengan restitusi Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya restitusi ini? Nah, dari tadi Bu Dwi saja yang berbicara, mungkin ada ngantuknya, ada maksiudnya. Coba kita lihat proses restitusi dari ahlinya nih Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat dulu. Yang Sarah. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada dikit? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain suap fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di sana Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh suap fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir bahwa apa
bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan mengerti. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi. Kira-kira bisa nggak kita terapkan kepada murid kita? Sangat bisa, ya? Kita percaya pasti bisa. Nah, dari video tadi dicerminkan bahwasannya segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Di mana tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas tadi bisa kita lihat Sarah datang dengan penuh emosi, meluap-luap emosinya karena tadi di kelas dia sedang ada masalah dengan siapa tadi, Eka atau siapa tadi. Nah, dia datang ke ruang guru masih posisi marah-marah, tapi bapak gurunya mulai menstabilkan dia supaya tidak terlalu emosi. Dan tadi bisa kita lihat, bisa kita amati, ada bicara Sarah mulai memelan, mulai datar, mulai stabil. Maksudnya nggih, Bapak guru mengatakan bahwasanya, oke, memang membela diri itu bukanlah hal yang salah. Ketika Bapak dikatakan tukang fitnah, pasti Bapak juga akan marah, distabilkan emosinya atau menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tapi apakah tadi tindakanmu itu sudah benar? Nah, tadi divalidasi tindakannya Bapak Ibu. Jadi setelah distabilkan, nah biasanya terjadi ketika anak tidak stabilkan dulu, tidak stabilkan identitasnya dulu, dalam posisi yang masih meluap-luap, kita sebagai guru terus ngono bener sing mbok lakoni, kan? Bener ngono. Nah, kira-kira murid akan semakin meluap atau malah semakin merendah Bapak Ibu maksudnya? Nah, enggak, semakin meluap. Nah, maka dari itu kita perlu menerapkan restitusi, distabilkan dulu. Oke, berbuat hal yang salah itu wajar. Dulu ibu juga pernah berbuat salah. Namun, nah kita tinjau lagi. Nah, cukup berarti saya berbuat salah ini memang ada kalanya saya sebagai manusia ini berbuat salah, dia bisa koreksi dirinya. Namun divalidasi tindakannya yang salah. Nah, dikaitkan dengan menanyakan keyakinan yang sudah dia langgar, untuk kemudian mencari solusi. Nah, solusinya dari murid kita sendiri supaya dia dengan sukarela. Solusinya ini Pak Bu, terus nanti akan saya laksanakan mulai kapan. Nah, sukarela dia. Nah, tidak dari kita yang sing istilahnya apa ya, terus mencekoi dia. Nasihat, solusi, tapi dia bisa mandiri. Ngoten Bapak Ibu. Nah, tanpa terasa ternyata 7 kata kunci itu sudah terbahas Bapak Ibu. Kita berada di penghujung diseminasi budaya positif kali ini. Nah, sebelum menutup kegiatan ini, nah kita refleksikan dulu Bapak Ibu, ya. Coba saya mau minta tolong untuk berefleksi terkait dengan diseminasi budaya positif ini. Coba Bu Wiji Astuti, coba. Monggo Bu Wiji. Monggo maju ke depan mawon mboten napa-napa nggih. Terima kasih Bu Dwi. Hari ini saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Dwi. Ada beberapa catatan di buku saya setelah menerima penyampaian materi tadi. Beberapa hal sudah saya lakukan seperti yang disampaikan oleh Bu Dwi. Contohnya tentang posisi saya sebagai guru. Saya pernah menjadi penghukum, saya juga pernah menjadi pembuat merasa bersalah, saya juga pernah menjadi temannya
siswa saya pernah menjadi pemantau, dan yang lebih utama bahwa saya harus menjadi guru sebagai posisinya manajer. Nah, itu mungkin yang akan coba saya lakukan, sehingga ketika saya nanti dalam proses pembelajaran, siswa akan merasa nyaman di kelas saya. Dan saya juga yakin bahwa nanti anak-anak akan bisa berdisiplin dengan baik ketika saya melakukan proses pembelajaran tanpa saya harus melakukan hukuman atau paksaan. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Wiji, refleksi yang luar biasa. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Terima kasih sekali atas refleksi yang telah dipaparkan oleh Bu Wiji. Jadi Bu Wiji di sini yakin bahwasanya ketika suatu saat nanti Bu Wiji menerapkan yang seperti ini tadi, diharapkan mampu melahirkan motivasi intrinsik dan juga bisa menumbuhkan budaya positif dari dalam diri siswa. Ngoten ya Bapak Ibu, refleksi yang luar biasa sekali. Nah, terakhir Bapak Ibu, kesimpulan. Nah, bisa saya minta tolong untuk menyimpulkan, mungkin Bu Yuni, monggo Bu Yuni, untuk menyimpulkan kegiatan kita pada kali ini, monggo Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dwi yang sudah memberi kesempatan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Sama dengan yang disampaikan oleh Bu Wiji, saya sebagai seorang guru, saya juga sudah pernah menjadi seorang penghukum, juga menjadi seorang teman, dan juga pernah menjadi seorang pembuat bersalah. Namun demikian saya akan berusaha untuk yang saya harapkan sebenarnya saya ingin menjadi seorang manajerial yang diharapkan yang bisa anak-anak itu bisa tumbuh budaya positif itu dari dalam. Nah, oleh karena itu saya juga berterima kasih dengan ilmu yang sudah saya dapatkan hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan apa yang sudah Bu Dwi sampaikan pada saya, bahwa budaya positif itu ada 7 yang harus Bapak Ibu guru kuasai. Di antaranya adalah paradigma, satu adalah paradigma perubahan belajar, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, dan yang keempat adalah perilaku murid memilih perilaku murid memiliki tujuan. Dan yang kelima itu adalah yang bisa saya terima adalah posisi kontrol guru, yang di situ juga ada di dalamnya beberapa, di antaranya manajer, pemantau, teman, dan juga pembuat rasa bersalah serta penghukum. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang insya Allah ilmu itu akan sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih. Kesimpulannya luar biasa, teman Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kalau misalkan memang apa yang saya pelajari ini bermanfaat untuk panjenengan sami. Nah, dapat kita ambil tarik kesimpulan, tarik benang merahnya ya, bahwasanya mulai dari ternyata terdapat pergeseran paradigma belajar. Mari Bapak Ibu kita membuka pikiran kita bahwasanya kebutuhan murid kita ini berbeda. Nah, murid kita ini berperilaku semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya Bapak Ibu. Dimana ketika memenuhi kebutuhan tidak bisa dengan perilaku yang negatif, maka dia memenuhi dengan perilaku yang, kalau dia tidak bisa memenuhi dengan perilaku yang positif, mohon maaf, dia akan memenuhi dengan perilaku yang negatif. Nah, untuk mencegah perilaku negatif itu, kita tumbuhkan disiplin diri dari dalam diri murid. Dengan apa? Dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Nah, ketika murid melanggar, kita kembalikan lagi dengan
segitiga restitusi. Ngoten nggih Bapak Ibu, jadi keterkaitannya antara mulai dari perubahan paradigma belajar sampai motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, lalu yang terakhir sampai segitiga restitusi. Ini semua punya keterkaitan yang erat. Ngoten Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu acara diseminasi pada kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebelum saya tutup, saya akhiri, adakah yang masih mengganjal dari Bapak Ibu? Mungkin bisa didiskusikan saat ini atau sudah cukup dan sudah jelas semuanya? Sampun cukup jelas nggih? Nggih, alhamdulillah. Nah, tadi kita buka acara ini dengan bacaan basmalah, kita akhiri dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama nggih. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang telah membersamai saya dalam acara diseminasi budaya positif kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk panjenengan sami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.